Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang transformasi geometri oleh matriks. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama Ahmad Zulfikar Al-Ghifari dari absen 2, Ramadhani Yoga dari absen 22, dan Yusuf Arsal Hamdan dari absen 26. Pertama-tama, apa itu transformasi geometri? Transformasi artinya perubahan rupa, dan geometri berarti cabang ilmu matematika yang mempelajari sifat garis sudut, bidang, dan ruang. Jadi, secara umum, transformasi geometri adalah perubahan rupa yang dilihat dari garis, sudut, bidang, dan ruangnya. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu, contohnya dapat dengan mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam kegiatan sehari-hari, kita melakukan aktivitas yang melibatkan perubahan posisi, seperti berjalan, berlari, melompat, dan lainnya. Bercermin juga merupakan contoh penerapan transformasi geometri, yaitu tentang refleksi. Yang pertama adalah matriks translasi. Translasi atau pergeseran merupakan perpindahan suatu titik sepanjang garis lurus. Jadi, titik itu hanya digeser atau dipindah tanpa diputar atau mengubah ukurannya. Jika misal titik A, X, Y ditranslasikan oleh titik T, A, B, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen yang ditulis dengan X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah AB. Rumus dari translasi yaitu X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah AB. Keterangannya, X, Y merupakan titik asal, X aksen, Y aksen merupakan titik bayangan, dan AB merupakan vektor translasi. Contoh soal dari matriks translasi yaitu bayangan titik B, X-nya min 5, min 5, Y-nya 2, ditranslasikan oleh T 4 dan 6 adalah 4 dan min 6. Diketahuinya X-nya sama dengan min 5, Y-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan 4, dan B-nya sama dengan min 6. Jadi X-aksennya yaitu X ditambah A, jadi min 5 ditambah 4, jadi min 1. Y aksennya yaitu Y ditambah B, jadi 2 ditambah min 6, sama dengan min 4. Jadi hasil translasinya yaitu B aksen sama dengan min 1, min 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsal. Matriks refleksi terhadap sumbu X dan Y. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X berarti sumbu X adalah cerminannya dapat disimpulkan bahwa rumus dari refleksi ini adalah X, Y dan menjadi X, min Y. Contohnya refleksi terhadap sumbu X yaitu A 4,3 dengan hasil refleksinya yaitu aksen adalah 4, min 3. Refleksi terhadap sumbu Y. Kalau refleksi terhadap sumbu Y berarti yang menjadi cermin adalah sumbu Y dan dapat kita simpulkan bahwa rumus dari refleksi ini adalah X, Y. Dan hasil dari refleksinya min X, Y. Jadi contohnya adalah sumbu Y yaitu B yaitu min 5,5 dengan refleksinya B aksen yaitu 5,5. Koordinat contoh soal refleksi terhadap sumbu X dan Y yaitu koordinat bayangan titik A 7,8 yang dicerminkan terhadap sumbu Y kemudian dicerminkan terhadap sumbu X adalah yang pertama A-nya adalah 7 dan B sama dengan 8. Refleksi terhadap sumbu E, dan yang pertama kita refleksi dulu terhadap sumbu Y, sama dengan A aksen atau min A, B, sama dengan A aksen yaitu min 7,8. Dan yang kedua kita cerminkan terhadap sumbu X, A-nya menjadi min 7 dan B sama dengan 8. Refleksi terhadap sumbu X-nya berarti akan menjadi A, min B, yaitu aksen akan menjadi min 7, min 8. Selanjutnya adalah matriks rotasi. Rotasi atau perputaran merupakan bentuk transformasi geometri dengan cara memutar titik sebesar θ derajat. Ada yang diputar 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan θ. Berikut ada 3 rumus matriks rotasi. Yang pertama adalah matriks rotasi 90 derajat di bagian kiri. Yang kedua adalah matriks rotasi 180 derajat di bagian tengah, dan terakhir ada matriks rotasi 270 derajat di bagian kanan. Contoh soal rotasi. Koordinat bayang titik P dengan X min 5 dan Y sama dengan 8 oleh rotasi 90 derajat adalah, untuk penyelesaian soalnya, X aksen sama dengan X cos A min Y sin A.
Lalu masukkan X dan Y-nya. X aksen sama dengan min 5 cos 90 derajat, min 8 sin 90 derajat. Lalu X aksen sama dengan min 5 kali 0, terus min 8 kali 1 sama dengan min 8. Untuk Y aksen sama dengan X sin A plus Y cos A. Lalu masukkan X dan Y-nya, Y aksen sama dengan min 5 sin 90 derajat plus 8 cos 90 derajat. Y aksen sama dengan min 5 kali 1 plus 8 kali 0 sama dengan min 5. Jadi P aksen dengan X aksen sama dengan min 8 dan Y aksen sama dengan min 5. Selanjutnya dilanjutkan oleh Arsal. Yang selanjutnya adalah matriks dilantasi. Dilantasi atau perkalian merupakan perubahan pusat suatu titik atau objek. Pada matriks dilantasi dengan vektor skala K dan pusat O, kita dapat ambil contoh suatu titik A 2,3 kemudian dilantasi dengan skala K sama dengan 2 akan menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen. Terdapat teori rumusnya pada gambar bawah ini. Lanjut. Contoh soal matriks dilantasi adalah bayangan titik P yaitu 8,4 dilantasi oleh O,-2 adalah diketahui X-nya sama dengan 8, Y sama dengan min 4, dan K sama dengan min 2. Cara menjawab soal ini sebagai berikut, yaitu X aksen sama dengan K kali X sama dengan min 2 kali 8 yaitu min 16. Y aksen sama dengan K kali Y atau sama dengan min 2 kalikan min 4 sama dengan 8. Jadi P aksennya akan menjadi min 16 dan 8. Matriks dilantasi dengan faktor skala K dengan pusat A, B. Kalau sebelumnya kita menghitung dilantasi dengan pusat 0, sekarang kita menghitung dan dilantasi dari pusat A, B. Sehingga rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Jadi lihat pada gambar bawah ini. Lanjut. Contoh soalnya adalah diketahui titik P 12,5 dan A min 2,1. Bayangan titik P dilantasi oleh A, 1/2 adalah X-nya yaitu 12, Y yaitu min 5, dan A yaitu min 2. B sama dengan 1, K sama dengan setengah. Maka bayangan titik P oleh dilantasi A, setengah sebagai berikut. X aksennya sama dengan A plus K kurung X min A. Dan X aksennya yaitu sama dengan min 2 ditambah setengah kurung X-nya yaitu 12 min kurung min 2. Dan menjadi min 2 tambah 7 yaitu 5. Dan Y aksennya sama dengan B plus K kali kurung Y min B. Dan Y aksennya sama dengan 1 plus setengah kalikan min 5 dikurangi 1. Sama dengan 1 plus min 3 atau bisa kita jumlah dan menjadi min 2. Jadi P aksennya akan menjadi X-nya 5 dan Y aksennya akan menjadi min 2 atau jawabannya C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fikar. Contoh soal kehidupan sehari-hari. Ada seorang anak yang berdiri di depan cermin dengan jarak 5 meter, atau bisa kita sebut dengan X, dan anak tersebut bergeser ke belakang dengan jarak 1 meter. Ternyata saat melihat bayangannya sendiri, ia tidak bisa mengetahui jarak dari bayangannya ke cermin dengan jarak pertama dan kedua. Jadi bagaimana kita dapat mengetahuinya? Untuk menyelesaikan soalnya, jadi awalnya kita tentukan bayangan yang pertama dengan cara mencerminkan titik dengan sumbu Y dengan masukkan rumus. X aksen, Y aksen dengan 5 dan Y kali min X dan Y. Sama dengan min 5 dan Y. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jaraknya akan tetap yaitu 5 meter, tetapi karena bayangan maka hasilnya min. Setelah itu kita akan tentukan bayangan kedua dengan menambahkan X awal dengan 1. X aksen dan Y aksen dengan 6Y kali min X dan Y sama dengan min 6 dan Y. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika kita bergerak akan merubah bayangan jarak dari bayangan kita pula. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.